Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di SMN Pantura Podcast. Acara kali ini adalah acara Gromit Gromyah Medeni. Kali ini saya akan ditemani oleh narasumber. Narasumber kali ini punya beberapa kisah medeni yang menarik untuk diceritakan. Narasumber kita katanya pernah tersesat di alam lain dan juga disunati jin. Oke, sebelum kita menyapa narasumber kita kali ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oke, kita akan menyapa narasumber kita. Narasumber kita adalah Mas Rehan Gantar. Mas Rehan, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Iya, Mas ini Mas Raffi. Rehan katanya Gimana, Mas punya Raffi? cerita medeni yang menarik itu. Iya. Katanya pernah tersesat di alam lain atau dunia gaib dan disunati jin ya. Iya. Ya, yang pernah. mau diceritakan yang mana dulu ini? Mas Sebetulnya bukan tersesat di alam lain ya, Mas Gimana? Raffi. Jadi ini masuk ke itu ya, cerita ya, saya ya berarti ya. Langsung mau cerita? Langsung cerita. Oh iya, Gimana? yang mana dulu ini? Yang tersesat Yang- apa yang disunati jin? Yang tersesat dulu aja. Ya wes. Oke. Silahkan. Jadi gini, Mas. Pas itu saya dari Tegal. Ya. Dari Tegal saya pakai motor. Mau kemana itu, Mas? Mau ke arah Dieng. Nah, kebetulan saya boncengan sama teman saya dari Tegal. Jam berapa ya saya berangkat itu jam hari Kamis malam Jumat. Itu sebentar, dari Tegal berapa orang itu Mas Rehan? 2 orang. Cuma 2, Iya, satu saya motor. sama teman saya. Oh iya, lanjut. Nah, itu malam Jumat ya pas. Saya sengaja berangkat dari Tegal itu jam 9 malam, Mas. Oh. Jam 9 malam. Karena berhubung lewat Pantura waktu itu macet ya. Jadi saya milih lewat Guci waktu itu. Lewat Bumi Jawa. Ya. Jalan Bumi Jawa arah Purbalingga. Perjalanan enak, Mas. Santai gitu, kita ngobrol gitu. Lah setelah sampai di itu jalan apa sih itu penghubung antara Bumi Jawa sama Purbalingga itu yang pasar itu, sebelum pasar yang jalannya belok-belok itu, Mas. Ya, belok-belok nanjak ya. Ya. Itu di situ. Teman saya yang nyetir. Saya nggak kerasa bahwa teman saya itu dia nabrak nggak tahu nabrak apa. Lah saya lihat itu di tengah-tengah itu ada perempuan, Mas. Oh. Perempuan. Gimana? Pakainya pakaian apa, Mas Rehan? Perempuannya itu putih, kayak apa ya? Yang Kalau putih mukanya apa pakaiannya? semua putih semua. Jadi kayak korden gitu. Korden gitu. Terus kalau setan asli gitu, kayak plastik gitu, transparan. Oh, berarti belakangnya tembus. Iya, tembus ya, itu nabrak. Dan gitu saya yang kerasa, teman saya nggak kerasa. Nah setelah itu saya nengok ke belakang, ternyata ada itu. Saya bilang teman saya, kamu kerasa nggak ada yang nabrak? Saya nggak kerasa. Tadi itu yang nabrak perempuan. Loh, temenan. Iya itu. Nah setelah itu perjalanan sampai Dieng, hampir masuk ke daerah itu Wonosobo kota ya. Waktu itu di Wonosobo kota. Itu lucu. Saya karena lelah ya mungkin, akhirnya saya mampir ke kayak warung kopi gitu. Ya. Di Itu warung kopi itu pinggir jalan apa udah masuk kampung, Mas Rehan? Di pinggir jalan akses utama Dieng. Oh, berarti rame di situ. Karena itu malam. Lah itu, Mas. Sampai sana jam 12 malam kok ada warung kopi yang buka. Ayo otomatis kan saya belok kok, Mas. Ya. Mampir saya minum kopi. Setelah bayaran ada apa, udah bayar, saya jalan sama teman saya. Saya nengok ke belakang lagi. Ternyata warung kopinya nggak ada, Mas. Nah, terus tadi yang diminum apa? Saya nggak tahu itu. Itu ada orang lain nggak, Mas Rehan di situ? Nggak ada. Cuma Mas Rehan sama temennya aja? Saya sama teman saya dan yang jual. Yang jual itu? Perempuan. Iya. Masih muda, Pak? Iya, ibu-ibu waktu itu. Pakaiannya apa? Pakaiannya itu kayak agak ke ya rapi lah, kayak ibu-ibu kayak
orang dagang gimana sih mas? Oh biasalah. Ya orang dagang. Tapi setelah saya hampir ya 10 meter saya motor di jalan gitu, lihat ke belakang nggak ada warung. Tapi sebelumnya di warung itu nggak ada yang aneh, biasa gitu. Biasa. Airnya diminum rasanya Ya kopi, rasa kopi biasa. Gitu mas. terus Ya setelah itu saya bilang sama teman saya. Akhirnya saya berhenti Tadi kita di sana. Loh, bisanya tadi warung belum? Iya. Tadi kita minum apa? Tadi kita di warungnya siapa? Kan kita nggak tahu ya. Jebule nggak ada wujud dan tempatnya kan? mules nggak? Enggak Mules. waktu itu enggak mulai. Cuma Tapi kita minum. cuma kaget gitu loh, cuma kaget. Cuma minum aja nggak makan. Iya, enggak makan. Mungkin kalau saya makan mungkin tinggal di situ mungkin. Ya, jadi pelayan di situ lah karena Jadi tumbalnya situ mungkin mas. harganya normal nggak Mas Rehan? Nah, waktu itu harganya itu kalau di sini berapa ya mas? Kalau kopi gitu mas? Kopi umumnya lah di warung 3.000 lah. Nah, 3.000 di sana itu 1.000 mas. 1.000 Iya. murah harusnya. Berapa cangkir minumnya itu? Satu saya itu satu Harusnya cangkir. satu orang 5 cangkir. Kenapa mas? Ya murah sih. Karena murah akhirnya 5 Iya. cangkir ya. Iya. Biar nggak ngantuk. Itu ya itu kisah yang satu ya yang tersesat tadi sebetulnya bukan tersesat tapi karena ya kejadian ke jalan gitu di jalan itu. Kalau tersesat sih alhamdulillah belum pernah. Nah yang kedua ya mas tadi apa? Disunati jin. Nah disunati jin itu saya cuman kerasa doang. Waktu itu tidur mas. Kerasanya kayak ngimpi apa ya? Ngimpi sunat masal. Ada yang buka celana saya, Mas. Kirain mau apa ya? Ternyata Iya. sunat. Enggak. Ada yang buka celana saya kerasanya ada yang buka celana saya karena saya tidur gitu ya. Akhirnya bodo amat gitu. Terus itu akhirnya jadi disunatin apa enggak itu celananya dibuka terus? Ngapunten Mas. Jadi kayak anyang-anyangan Mas habis itu, Mas. Anyang-anyangan paham ya, Mas? Kayak kita ngapunten buang air tapi ceracrut. Itu posisi Mas Rehan waktu mimpi udah sunat apa belum? Belum. Berarti Akhirnya umur berapa itu kira-kira? Umur berapa ya? Itu saya kelas 6. Belum 6 sunat. SD waktu itu. Itu lot berapa bulan itu saya minta sunat memang. Setelah itu akhirnya orang-orang pada bilang sunati wae. Akhirnya disunati saja. Dan 1 bulan setelah itu saya sunat gitu. Sunat jadi sunat asli loh. Asli jinnya enggak jadi nyunatin. Enggak jadi. Mungkin karena takut mungkin Mas. Iya. Cuman buka celana saja mungkin. Masih buka celana. Wih. Apa gue? Aduh, ya itulah Mas ya. Ya Mas. Ada lagi enggak kisah-kisah medeni yang menarik untuk diceritakan? Kisah medeni ya Mas, kisah menakutkan. Itu selain yang tadi tema dua itulah Mas. Itu ada lagi Mas. Saya pernah kejadian di rumah saudara saya. Waktu itu mungkin itu saya halusinasi atau apa, halu mungkin ya. Ngelih lah. Mungkin, Lapar. mungkin. Nah, itu saya bangun tidur, Mas. Bangun tidur di rumah saudara saya itu ada lukisan gambar perempuan gitu membawa buah-buahan, tapi dia pakai kebaya di lukisan itu perempuannya dan itu sanggul. Tuh, pakai sanggul orangnya. Buahnya itu apa aja ya Mas Rehan yang di lukisan itu? Saya sebutkan ya Iya. buahnya ya. Oh. Ya kayak apel, jeruk, terus apa itu? Duren. Pisang. Oh, durian terlalu berat mungkin Mas. Nggak bisa dijinjing di bawah gini, nggak bisa mungkin. Berat ya. Nanti lukisannya gerak-gerak terus ya. Gerak-gerak pindah-pindah. Iya. Mungkin medeni juga tuh Mas gitu. Ya. Menakutkan Mas. Ya memang bener di cerita horornya jadinya gitu ya, Mas. Nah, saya bangun, saya lihat itu matanya si lukisan itu ngikutin saya, Mas. Ngikutin gimana lepas ngikutin kayak gitu apa? Bukan, jadi lirik-lirik gini. Kirain ngikutin matanya lepas gitu sana. Enggak. Lirik-lirik. Oh iya. Lirik-lirik. Nah, itu saya mau ke WC.
Aduh. Ngelirik gini, ngelirik ke saya gitu. Saya jalan itu dia ngikutin. Akhirnya saya habis keluar dari WC, saya liatin gini. Saya liatin tapi setelah itu keluar air matanya, Mas. Kenapa itu sedih? Karena Kurang tahu. nggak bisa ngikutin sampai ke dalam WC mungkin ya. Mungkin itu, Mas. Akhirnya Mungkin. sedih ya. Akhirnya dia sedih. Itu karena perempuan sih jadinya. Kalau lukisannya laki-laki mungkin kan beli teman merem lah, kirahan mari kamar mandi kayak gitu ya. Iya mungkin seperti itu. Apalagi ya, mau diceritakan tapi karena udah lama jadi saya lupa, Mas. Agak lupa. Paling itu tok yang saya ingat. Yang terbaru mungkin apalah? Yang terbaru Mas, berarti yang kemarin saya pulang. Biasa kan saya pulang malam, Mas. Kalau main-main saya pulang pasti malam. Iya itu. Panjenengan tahu lah, Mas. Ya, pulang malam karena anak muda ya, Mas ya. Habis itu saya kebelet pipis mungkin ya, Mas. Ke WC saya, Mas. Habis ke WC. Lah, itunya saya enggak tak tutup. Pintu WC itu sih tidak tutup gitu. Ada yang wah gitu, Mas. Di kuping sebenarnya. Gitu. Itu mungkin Mas Rehan tuh salah masuk WC, masuk kamarnya orang, jadi ada orang tidur mau dikencingin. Wah. Bukan gitu, Mas. Itu jadi, WC pasti WC itu. WC itu, Mas. WC rumah saya. Oh, iya. Nah itu barang di sini di kuping saya gitu. Nah setelah saya balik badan gini nggak ada orang, saya refleks, Mas, ngambil gayung sama air tak guyurin deh, Mas. Tak guyurin gini ke pintu gitu. Minggat sana, minggat ya. Nah saya suruh keluar. Lah setelah saya keluar dari WC itu kan ada kayak sebuah tangga gitu, tangga ke atas untuk ke loteng. Di situ tinggi besar, Mas. Tinggi besar. Mungkin itu orang Jawa mungkin bilang gendruwo mungkin ya, Mas. Seperti apa itu bentuknya? Ya tinggi besar. Matanya. Saya nggak lihat matanya, cuman kaki itu tinggi banget sampai atas. Nggak tahu atasnya di mana itu saya nggak tahu. Gitu, Mas. Itu serem ya? Ya menurut saya merkitik, Mas. Kalau orang Jawa bilang merkitik, merinding. Kalau menurut Mas Rehan ini ya. Ya. Jenis apa ya? Setan seperti apa yang paling mengerikan lah? Saya dan susah ditangani itu. Saya bukan paranormal ya, Mas. Ya menurut Mas Rehan lah. Apa pengalaman lah kayak kira-kira lah. Kira-kira ya. Saya itu saya nggak takut setan, Mas. Tapi yang penting setan itu nggak ngagetin saya, Mas. Ya takut namanya itu. Kebanyakan setan itu ngagetin. Kalau cuman lewat gitu, udah saya nggak takut. Tapi kalau ini saya kaget, Mas. Semua setan, ya ada ya salah satu setan yang saya males lihat pocong, Mas. Karena saya pernah lihat sendiri gitu, Mas. Mukanya itu apa, Mas? Kayak benyek, Mas. Benjolah kayak benyek. Mangga jatuh dari pohon kayak gitu. Mangga jatuh dari pohon tapi ke tanah. Langsung yang benyek itu ke tanah gitu. Terus ada kayak keluar singgatnya. Singgat itu kayak ulet-ulet gitu yang kecil itu keluar dari sini gitu, Mas. Kayak apa ya? Terus bau itu bau darah anyir gitu, Mas. Nggak enak baunya lah. Kalau dia mau keluar itu nggak enak baunya. Kalau saya sih, kalau setan yang saya nggak pengen ketemu itu setan budek, Mas. Itu saya belum pernah itu. Setan pernah dengar itu. Karena kalau sampai setan itu apa ya? Keluar. Merasuk apa kesurupan? Ya. Itu susah dikeluarin tuh, disembuhin susah. Karena budek ya, Mas. Dibacain ayat kursi model apa ya nggak bakal. Karena budek. Karena setannya budek. Angel weh. Betul. Nggak bisa ditanganin setan budek tok weh. Iya.
karena ya susah nanganinya itu memang Iya. susah mas, Duduk karena udah digembori budek, kayak apa ya? nggak mungkin Iya. itu, nggak mungkin denger dia, harusnya dilempar. Udah Mas Rehan. Sudah, Ya, paling itu kisahnya. ya segitu saja cerita medeni dari Mas Rehan. Ya cukup menarik gak menarik ya? Ya patut didengarkan lah. Ya segitu saja cerita medeni kali ini. Saya yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.